Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada kesempatan kali ini adalah materi pada minggu terakhir pertemuan Hukum Tata Negara di semester 3 ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai salah satu bentuk demokratisasi yang ada di Indonesia, yaitu mengenai otonomi daerah dan juga pemerintahan daerah, di mana kita ketahui bersama Indonesia merupakan negara dengan bentuk negara kesatuan. Namun ada sebuah sistem tersendiri di mana negara kesatuan ini menunjang sebuah demokratisasi dengan cara adanya kebijakan otonomi daerah. Bagaimana sebenarnya seluk-beluk tentang otonomi daerah akan kita bahas secara umum dalam perkuliahan kali ini, di mana nanti akan lebih lanjut dijelaskan di beberapa mata kuliah kekhususan. Yang jelas ini hanya sebatas pengantar dan pengenalan kepada kalian terkait dengan hukum otonomi daerah dan juga pemerintahan daerah. Oleh karena itu, sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses perkuliahan dapat diberikan kelancaran, kemudahan, dan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai, mari kita lanjut. Adapun materi kajian pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai landasan konstitusional otonomi daerah di Indonesia. Ketika berbicara sebuah kebijakan, khususnya kebijakan yang sifatnya prinsip dan mendasar, kita tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai dasar konstitusionalnya atau dasar berlakunya yang ada di Undang-Undang Dasar. Bagaimana ketentuan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan yang ada di Undang-Undang Dasar, di mana nanti kita akan sedikit mundur ke belakang, di mana kita akan membahas mengenai sejarah konstitusionalisme tentang otonomi daerah di Indonesia. Selain itu juga nanti kita akan membahas prinsip-prinsip ataupun nanti asas-asas pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi nanti akan saya bahas mengenai prinsip dasar yang ada di konstitusi terkait dengan otonomi daerah. Sampai mungkin ini pertemuan berikutnya itu mengenai perkembangan pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana kita ketahui bersama selain ada di konstitusi pasti ada di aturan turunannya, baik di peraturan perundang-undangan atau undang-undang, ada peraturan pemerintah sampai peraturan menteri dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas dan akan kita lihat dari awal sampai saat ini bagaimana pengaturan tentang otonomi daerah itu. Itu materi kajian pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk secara detail mengenai konstitusionalisme otonomi daerah, kita akan membahas terlebih dahulu maksud tujuan awal mula otonomi daerah itu untuk apa. Ini disampaikan oleh para pakar dan ahli. Ini menurut CST Kansil, beliau merupakan ahli hukum khusus di bidang hukum tata negara dan otonomi daerah. Bukunya cukup banyak, referensi-referensi biasanya terkait dengan otonomi daerah itu rujukannya adalah karangan dari beliau. Jadi sejatinya tujuan pemberian otonomi kepada daerah itu berorientasi
pada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, baik material maupun spiritual. Jadi apa yang disampaikan oleh Kancil ini menempatkan bahwa otonomi daerah itu bukan hanya semata-mata tuntutan daerah untuk mengaturnya, untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya, tapi di sisi lain otonomi daerah ini juga merupakan sebuah kewajiban bagi daerah. Ketika dia diberikan otonomi daerah atau mengurus urusan sendiri di daerahnya, itu kewajiban untuk menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan juga cepat. Pembangunan itu bukan hanya semata-mata infrastruktur, jalan, dan sebagainya, tapi juga pembangunan manusia, di mana pembangunan di sini diartikan sangat luas seperti itu ya. Jadi ada kewajiban pemerintah daerah, jangan hanya sebatas daerah itu seolah-olah menuntut hak untuk diberikan kewenangan, dan bahkan cenderung nanti akan membuat sebuah negara-negara kecil di dalam sebuah negara atau kerajaan-kerajaan kecil di sebuah negara yang itu dapat menyengsarakan rakyat. Jadi sebenarnya di sini adanya otonomi daerah itu tujuannya itu untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya. Seperti itu. Jadi ada hierarki. Kan tidak dengan prinsip negara kesatuan ini pemerintah pusat secara absolut itu kewenangan segala ada di pusat. Itu akan sangat menjauhkan jarak antara pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, dengan otonomi daerah ini harapannya ada sebuah kedekatan antara pemerintahan dan juga masyarakat, sehingga pembangunan pun dapat dirasakan secara. Jadi sekarang jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ide atau gagasan satuan pemerintahan daerah yang otonom itu sudah menjadi diskursus para the founding fathers kita. Ini menurut Samaun itu menulis bahwa pemerintah negara modern akan tersusun dari satu, ada pemerintah dan parlemen, pemerintah provinsi dan dewan provinsi, kota dan dewan kota. Jadi seperti itu ya. Pembahasannya itu bahwa memang ketika berbicara pemerintahan tidak terlepas dari dua lembaga ini. Pemerintahan pusat itu ada pemerintah dan juga parlemen, dewan perwakilan pusat. Nanti juga ada pembahasan juga sebenarnya provinsi dan dewan yang ada di tingkat provinsi sampai pemerintah kota atau kabupaten itu dengan dewan yang di tingkat tersebut. Selanjutnya ini menurut Dr. Muhammad Hatta bahwa pembentukan pemerintah daerah atau pemerintahan yang berotonomi merupakan salah satu aspek pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasi, yakni hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri, melainkan juga pada setiap tempat di kota, desa, dan daerah. Gagasan tersebut dapat dipahami mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan kemajemukannya menyebabkan tuntutan kebutuhan untuk mengakomodasinya dalam penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Itu jadi diskursus mengenai otonomi itu sebenarnya sudah
ada sebelum negara Indonesia ini merdeka. Jadi pembahasan ketika ini mau merdeka itu ada perdebatan yang cukup menarik, di mana mungkin kalau bisa dibilang Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan Indonesia itu cocok dengan bentuk negara federal, negara-negara yang berbasiskan bagian, karena letak geografis yang cukup luas dan sebagainya. Namun Soekarno bersikukuh untuk bahwa Indonesia ini adalah negara kesatuan karena memang memiliki kesamaan historis yang cukup panjang sebagai negara yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa kolonial. Seperti itu. Sehingga pada akhirnya ada titik temu di mana bentuk negara kesatuan namun dengan sistem desentralisasi seperti itu, Pak. Itulah diskursus yang ada kala itu antara founding father. Ketika awal disepakati bahwa memang Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, disitulah kemudian dituangkan dalam sebuah konstitusi awal, di mana konstitusi awal kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana tepatnya pada pasal 18 kala itu bunyinya adalah pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Di sini makna atau muatan yang ada di pasal ini itu masih sangat umum, sangat abstrak seperti itu. Sehingga undang-undang ini memang kita ketahui disiapkan dengan begitu cepat dan diyakini oleh founding fathers kita memang perlu perbaikan-perbaikan sehingga tidak bisa untuk berlaku lama. Namun memang ketika berbicara undang-undang dasar, khususnya ketentuan mengenai pemerintahan daerah, hal ini memang untuk saat itu cukup merupakan menjadi terobosan karena memang mengingat waktu yang sangat singkat. Namun yang harus dipahami ketika berbicara otonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai bahwa setiap kebijakan itu didasarkan atas permusyawaratan dan sistem pemerintahan negara. Jadi di sini ketika kebijakan itu dikeluarkan itu tidak terlepas dari sebuah mekanisme musyawarah, dan juga yang tidak kalah pentingnya ketika berbicara otonomi adalah mengingat terkait dengan hak-hak asal usul yang ada di daerah tersebut. Hak asal usul itu adalah sebuah hak yang memang dimiliki oleh setiap daerah yang ada, karena pasti daerah-daerah ini memiliki historinya sendiri, latar belakangnya sendiri gitu. Karena kita ketahui dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu merupakan negara dengan pluralisme yang cukup luar biasa. Dan yang terpenting yaitu mengenai sifat keistimewaan yang ada di daerah-daerah. Kita pahami bahwa Indonesia itu merupakan negara sebelumnya adalah negara-negara yang berbentuk kerajaan-kerajaan seperti itu. Jadi mereka sebenarnya sudah memiliki sistem pemerintahannya sendiri-sendiri sebelum bangsa Indonesia memerdekakan diri. Bahkan sebelum bangsa kolonial datang atau negara-negara kolonial datang sudah memiliki sistem pemerintahannya sendiri, sehingga itu harus menjadi pertimbangan bahwa pemerintahan daerah itu harus memperhatikan sifat keistimewaannya, atau ada istilah itu desentralisasi asimetris seperti itu. Desentralisasi yang memang berbeda dengan yang lain. Itu nanti akan dibahas dalam mata kuliah khusus pemerintahan. Jadi kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu
kala itu masih memiliki sebuah struktur khususnya dalam hal penjelasan. Adapun penjelasan dalam pasal 18 ini adalah oleh karena negara yang pertama itu oleh karena negara Indonesia itu suatu Einheitsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah lingkungan yang bersifat stat juga. Einheitsstaat itu adalah negara kesatuan, sehingga tidak akan ada negara di dalam negara, seperti itu. Stat itu negara. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau strict dan lokal Rechtsgemeinschappen atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar-dasar permusyawaratan. Jadi di sini penjelasan yang pertama ini menekankan bahwa memang di dalam suatu negara kesatuan tidak akan ada negara, di mana adanya pemerintahan daerah itu sifatnya pemberian dari pemerintahan pusat. Seperti itu. Dan pemerintahan daerah itu juga memiliki kelembagaan lembaga perwakilan, sehingga diharapkan dalam pengelolaan pemerintah daerah ini pun menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan. Kedua, dalam teritorinya negara Indonesia terdapat lebih dari kurang 250 Zelfbesturen Landscapen dan Volksgemeinschappen, itu daerah-daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Jadi negara-negara bagian atau yang sudah memiliki pemerintahan seperti itu. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut, dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Jadi kita ketahui sebenarnya sebelum negara Indonesia merdeka, bahkan sebelum negara Indonesia ini kedatangan negara bangsa kolonial, Indonesia itu sudah memiliki sebuah sistem kenegaraan masing-masing. Ada di tingkat desa, ada kerajaan-kerajaan dan sebagainya, sehingga ketika nanti pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat itu diharapkan tetap memperhatikan hak-hak asal-usulnya dan juga sifat-sifat keistimewaan yang melekat pada daerah-daerah tertentu. Sehingga penjelasannya bahwa apabila dilihat dari bunyi pasal 18 tadi, sebelum perubahan terkesan masih cukup abstrak dan sederhana, sehingga ketika pelaksanaannya ini ada catatan, dengan mengamanatkan pada undang-undang dapat disalahgunakan oleh pemerintah pusat dalam hal implementasi otonomi daerah dan pemerintahan daerah. Seiring berjalannya waktu, pasal tersebut juga merupakan ketentuan yang dirubah. Seperti itu, nanti akan ada perubahan dan menjadi Jadi karena memang implementasi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen itu disalahgunakan oleh pemerintah pusat, jadi penyalahgunaan itu sangat terlihat ketika rezim Orde Baru, di mana memang harusnya itu sistem ketatanegaraan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, namun yang terlihat dan juga dirasakan oleh masyarakat kala itu sistem demokrasi dengan sistem negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Walaupun ada pemerintahan pusat, tapi segala kebijakan itu yang menentukan adalah pemerintahan pusat, sehingga terjadi absolutisme dari pemerintahan pusat yang kemudian
kecenderungannya karena lamanya kekuasaan itu, sehingga pada akhirnya ada sebuah mekanisme yang memang dirasakan menyengsarakan rakyat kala itu, sehingga ada tuntutan reformasi dan sebagainya di tahun 98 yang kemudian memang itu menjadi akhir dari rezim Orde Baru pimpinan dari Presiden Soeharto. Perubahan pasal 18 itu terjadi pada amandemen kedua yang menghasilkan pasal 18, 18A, dan pasal 18B. Salah satu alasan mendasar yang berada di balik perubahan itu menurut Sardi Isra bahwa ketentuan pasal 18 asli dinilai terlalu sederhana dan tidak cukup lengkap mengatur sendi-sendi pemerintahan daerah dan model hubungannya dengan pemerintah pusat. Karena itu, pengaturan pemerintahan daerah yang semula hanya satu pasal, kemudian dimekarkan menjadi 3 pasal. Pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Secara substansi, perubahan itu tidak hanya sebatas memberikan pengaturan dasar hubungan pusat dan daerah atau penyelenggaraan pemerintahan, namun juga mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, tetapi juga pengakuan terhadap masyarakat adat. Jadi perlunya perubahan atas pasal 18 ini menjadi salah satu agenda reformasi yang prioritas, sehingga menjadi pokok bahasan pada proses amandemen kedua yang berlangsung pada tahun 2000 itu ya. Itu alasan mengapa adanya perubahan dari pasal 18. Kemudian selanjutnya urgensi perubahan pasal 18 masih disampaikan oleh tokoh atau pakar yang sama, adalah menurut Sardi Isra yang saat ini dia merupakan salah satu anggota hakim Mahkamah Konstitusi, di mana ada 4 persoalan utama yang dibahas terkait perubahan pasal 18, yaitu mengenai 1. Pembagian wilayah, 2. Pemerintahan daerah itu, kemudian 3. Hubungan pusat dan daerah, 4. Masyarakat adat. Sehingga di sini ketika berbicara pembagian wilayah, katakanlah seperti itu. Jadi kita ketahui dengan luas wilayah Indonesia yang terbujur dari Sabang sampai Merauke, dengan begitu keberagaman bangsa ini, tidak mungkin wilayah itu dipimpin oleh satu pemerintahan absolut yang ada di pemerintah pusat. Walaupun kita yakini di awal sudah saya sampaikan bahwa dalam sistem negara kesatuan atau dalam bentuk negara kesatuan tidak ada pemerintahan, tidak ada negara di dalam negara. Namun pada prinsipnya negara kesatuan ini menganut asas desentralisasi, di mana asas desentralisasi ini bahwa pemerintah pusat itu memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Itu nanti juga ada pemerintah daerah. Segala bentuk kewenangan pemerintah daerah ini kemudian dituangkan dalam undang-undang seperti itu. Yang jelas ada ketentuan bahwa yang tidak boleh menjadi kewenangan atau yang bukan menjadi kewenangan daerah itu juga ada ketentuannya. Misalnya seperti keamanan, ketahanan, kemudian agama, kemudian hubungan diplomatik dan sebagainya. Namun seiring perkembangan zaman, hubungan antara daerah itu bisa membangun sebuah hubungan dengan beberapa negara lain, khususnya yang memang memiliki pemerintahan daerah seperti itu. Ada juga pembahasan mengenai hubungan pusat dan daerah ini terkait tidak terlepas dari hubungan tentang keuangan daerah juga. Tidak dipungkiri bahwa terkait dengan anggaran ini sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagaimana
pembagian keuangan itu juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang ada di daerah. Nanti ada istilahnya dana alokasi khusus, dana alokasi umum yang memang itu dari pusat ke daerah, ada juga hibah dan sebagainya. Nah, itu memang menjadi salah satu kajian utama dalam hal hubungan pusat dan daerah. Ada juga masyarakat adat, bahwa kita ketahui bersama Indonesia itu bukan merupakan negara yang awalnya tidak memiliki asal-usul. Tapi Indonesia itu sudah memiliki asal-usul yang sudah melekat dari zaman nenek moyang, sehingga harus ada perhatian khusus terhadap masyarakat-masyarakat adat yang masih hidup di alam bumi Nusantara ini. Itulah urgensi. Kita masuk ke prinsip-prinsip otonomi daerah yang terkandung dalam pasal 18 pasca perubahan. Untuk ketentuan yang ada dalam pasal 18 setelah perubahan, kalian bisa membacanya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun ini yang akan kita bahas itu adalah hal yang mendasar yang terdapat dalam ketentuan tersebut. Seperti itu. Ini sifatnya prinsip-prinsip, di mana berangkat dari bunyi pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B itu menurut Bagirmanan, beliau merupakan salah satu guru besar di bidang hukum tata negara dan pernah menjadi ketua Mahkamah Agung juga Republik Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa prinsip yang sejatinya ingin disampaikan agar dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah lebih terjamin. Hal tersebut nampak pada prinsip-prinsip dan ketentuan sebagai berikut. Ada yang pertama, yaitu prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Itu ada dalam pasal 18 ayat 2. Jadi ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Indonesia. Dalam pemerintah daerah hanya ada pemerintah otonom yang termasuk itu juga tugas pembantuan. Dengan kata lain, ketentuan ini hanya mengatur mengenai otonomi saja. Kemudian selain itu ada juga prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Itu ada pada pasal 18 ayat 5. Untuk menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan menghindari pengebirian otonomi menuju sentralisasi. Nah ini. Maka sangat tepat pasal 18 yang baru menegaskan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahannya yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan pemerintah pusat. Ada juga prinsip kekhususan dan keragaman daerah, itu ada pada pasal 18A ayat 1, di mana prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam atau uniformitas. Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. Ini tadi ketika berbicara otonomi tidak terlepas dari pertimbangan mengenai hak asal-usul dan sifat keistimewaannya. Itu mengenai beberapa prinsip yang ini belum berakhir. Selanjutnya, ini ada prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Itu ada pada pasal 18B ayat 2 yang dimaksud dari ketentuan ini bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum atau Rechtsgemeenschap yang berdasarkan hukum adat atau istiadat seperti desa, marga, nagari, kampung,
kemudian Meunasah, Huta, Negorich, dan lain-lain. Jadi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten maupun kota. Kemudian berikutnya adalah prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus istimewa. Itu ada pada pasal 18B ayat 1, di mana pasal 18 yang lama menyebutkan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Penjelasan menyebutkan bahwa daerah-daerah yang bersifat istimewa mencakup Zelfbesteren Landscapen atau Swapraja dan Volgemeenschappen seperti desa, marga, dan lain-lain. Kalau demikian, yang dimaksud bersifat istimewa adalah pemerintahan asli atau pemerintahan Bumi Putra, tidak ada daerah khusus. Dalam pasal 18B ini, perkataan khusus akan memiliki cakupan yang lebih luas antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintah daerah dengan otonomi khusus, misalnya seperti Aceh, Irian Jaya, ada juga daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu. Kalau misalnya Aceh itu memiliki kekhususan di bidang pemerintahan yudikatif dalam proses peradilannya. Dia tidak seperti di Jawa ada pengadilan negeri dan sebagainya, tapi di sana ada mahkamah syariah, bahkan bentuk undang-undang juga bukan perda seperti itu. Karena memang Aceh ini bisa dibilang representasi implementasi dari hukum-hukum Islam. Ada juga Irian Jaya atau sekarang Papua Barat. Seperti itu. Ada juga daerah istimewa Yogyakarta, dia lebih ke otonomi sifatnya eksekutif seperti itu. Kemudian ada prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum, itu pada pasal 18 ayat 3. Dengan demikian tidak ada lagi keanggotaan DPRD yang diangkat. Kita memiliki pengalaman bahwa DPRD dulu ada yang diangkat, sehingga itu sangat mengikis nilai-nilai demokratisasi yang ada di masyarakat. Kemudian prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil. Itu ada pasal 18A ayat 2. Meskipun tidak ada suatu ukuran tertentu mengenai hubungan yang adil dan selaras. Prinsip ini menunjukkan bahwa daerah berhak memperoleh secara wajar segala sumber daya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri. Kaitan dengan hubungan pusat dan daerah khususnya terkait dengan anggaran dan juga sistem keuangan, sehingga nanti pemerintah daerah bisa secara mandiri mengelola apa yang ada di daerahnya. Itu mengenai materi pada kesempatan kali ini teman-teman. Silahkan apabila masih ada yang perlu ditanyakan maupun dikonfirmasi, sampaikan melalui forum yang telah disediakan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.